Secara prinsip ini, sebenarnya Bank Indonesia di daerah gitu ya, Iya. tidak hanya di Sulawesi Utara gitu ya, di daerah itu adalah kepanjangan tangan dari Bank Indonesia di kantor pusat gitu ya. Nah, tentunya fungsi-fungsinya itu akan sama gitu ya. Yang pertama tentunya adalah terkait dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu diambil oleh kantor pusat. Nah, kami di daerah itu bagaimana bisa mengimplementasikannya di daerah. Pergi ke Tribun Manado memakai topi. Cakep. Oke. Topi diperoleh dari Oma. Cakep. Pagi-pagi ini memang enaknya ngopi, namun sayang buka puasa masih lama, Mas. Pak Jo, kita masuk ke sesi 2 ini Ya, soal oke, terima kasih. tugas fungsi dari Bank Indonesia, ya. Pak. Ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners apa sih sebenarnya tugas dan fungsi Ya. Bank Indonesia Ya, di daerah itu? Ini secara prinsip ini, sebenarnya Bank Indonesia di daerah gitu Iya. ya, tidak hanya di Sulawesi Utara gitu ya. Di daerah itu adalah kepanjangan tangan dari Bank Indonesia di kantor pusat gitu ya. Nah, tentunya fungsi-fungsinya itu akan sama gitu ya. Yang pertama tentunya adalah terkait dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu diambil oleh kantor pusat. Nah, kami di daerah itu bagaimana bisa mengimplementasikannya di daerah. Ya, kebijakan moneter ya. Nah, kalau secara real di sini ini kan untuk kebijakan moneter ya, itu kami melakukan asesmen terkait dengan ekonomi. Nah, asesmen ekonomi kami ini dijadikan satu masukan untuk pengambilan keputusan di kantor pusat, tapi juga dijadikan sebagai kami untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan kondisi ekonomi yang ada di daerah. Ya, itu yang terkait dengan kebijakan moneter gitu ya. Nah, apa realnya gitu ya? Apa realnya gitu loh? Kalau kami kan ini ya selalu tergabung di dalam tim yang namanya ada tim pengendalian inflasi, ada tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian digitalisasi daerah dan lain-lain gitu ya. Dan juga ada ada yang itu jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi moneter, yang kedua adalah terkait dengan sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu kan ada yang non tunai, ada yang tunai gitu. Nah, kalau tunai, yang uang tunai itu adalah yang kita itu bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengedaran uang rupiah. Nah, uang rupiah yang namanya uang rupiah itu ada 3 macam. Satu adalah uang kertas, dua adalah uang logam, tiga adalah uang yang sifatnya digital. Nah, gitu ya. Nah, itu yang tugas pengedaran uang rupiah ke daerah-daerah sampai ke daerah-daerah itu biasanya yang terkait dengan uang tadi, yang uang logam dan uang kertas itu. Kertas itu kita sekarang memang sedang menuju digitalisasi. Tetapi kita paham bahwa tidak uang kertas, uang tunai, uang logam maupun itu masih dibutuhkan oleh masyarakat ya. Baik itu di kota maupun di daerah. Makanya itu masih merupakan uang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan masih berlaku untuk transaksi keuangan di Indonesia. Nah, pengedaran uang kami itu tidak hanya terbatas di kota, tapi juga ke daerah-daerah terpencil, 3T, daerah keperluan, sampai ke terjadi yang miangas. Bagaimana supaya kita menyediakan uang itu secara cukup jumlah dan juga kualitasnya masih kualitas layak edar. Nah, itulah yang kita upayakan gitu ya. Kita upayakan sama. Tentunya Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Kami memerlukan bantuan yang cukup besar dari perbankan. Ya, walaupun kami secara reguler akan menarik gitu ya, akan mengunjungi daerah 3T, menarik uang-uang yang ada di daerah gitu ya untuk kami racik. Jadi kalau uang yang tidak layak dan begitu sampai di kami itu kami racik. Kami ganti dengan uang yang baru. Nah, uang racikan ini lagi Mas. Uang racikan ini supaya tidak mencemari lingkungan, kami kerjasama dengan PLTU yang di Amurang. PLTU Amurang. Jadi uang yang sudah diracik gitu ya. Kalau dibuang itu kan cuma dibuang nggak ada manfaat, bahkan mencemari. Nah, itu dicampur dengan batu bara untuk pembangkit listrik. Itu sempat viral baru-baru juga ada uang racikan di itu nggak tahu tuh uang di racikan Jawa itu ya. Tapi kami supaya itu nggak terjadi gitu ya, supaya pembuangannya juga bagus gitu. Jadi kami kerjasama dengan Amurang itu, PLTU Amurang itu. Jadi dimanfaatkan untuk tenaga listrik, tenaga uap di sana gitu ya. Itu. Nah, kemudian yang satu lagi yang adalah yang uang digital ya. Uang digital itu adalah yang masuk misalnya transaksi dengan kris, ya, transaksi dengan atau transfer dengan Bivas atau transaksi apa, itu juga menjadi tanggung jawab kami gitu ya, tanggung jawab kami supaya masyarakat, kenapa? Karena digitalisasi ini di samping mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi, ini juga bagi pemerintah daerah gitu ya, itu juga akan
akan membantu untuk menambah pendapatan asli daerah. Karena apa? Karena yang namanya transaksi digital. Misalnya nih, kalau biasanya Mas harus bayar pajak atau bayar retribusi itu harus datang ke kantornya atau harus didatengin satu-satu, itu kan agak merepotkan. Tapi ketika itu mudah, bisa langsung aja udah bayar pajak, bayar retribusi lewat HP, lewat kris, itu akan sehingga orang akan gampang, karena gampang sehingga mereka akan mudah sekali untuk melakukan pembayaran itu. Di samping itu juga masalah transparansi, mengurangi kebocoran Mas. Itu makanya itu bisa menambah pendapatan asli daerah masing-masing. Itu adalah terkait dengan digitalisasi ya, dan kami sangat mendorong itu digitalisasi di situ Mas, gitu ya. Nah, di samping itu juga Mas, kami itu juga memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di daerah ya, pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kalau di Sulawesi Utara ini memang pertumbuhan ekonominya cukup bagus. Cukup bagus. Jadi tahun 2025 kemarin itu 5,66, lebih tinggi dari nasional yang 5,39 sekian, lebih tinggi dari nasional gitu ya. Nah, kami terus mendorong kalau RPJMD di tahun 2026 ini kan antara 6-7%. Nah, proyeksi kami itu memang tahun depan akan mengalami kenaikan gitu. Kalau proyeksi kami memang sekitar 5,4-6,3% lah gitu ya. Itu proyeksi kami ya. Proyeksi kami. Ini kenapa kami bisa memproyeksikan itu mengalami kenaikan dari yang sekarang? Karena ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang memang menunjang ke sana. Antara adalah mengenai MBG. MBG itu juga potensial karena dia itu kan tiap hari. Tiap hari dan membutuhkan sumber pasokan. Betul. Nah, pasokan itu kalau bisa dicukupi dari dalam Provinsi Sulawesi Utara itu akan sangat sangat bagus. Dan juga adanya peningkatan pariwisata. Tercatat tahun lalu itu sudah mengalami peningkatan sekitar 70-an, lebih dari 70%. Nah, dengan pembukaan berbagai macam rute penerbangan, kami meyakini itu akan menambah pariwisata yang datang, sehingga itu akan menambah kegiatan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Dan juga ini kan sedang akan dilakukan upaya untuk istilahnya direct call itu untuk terkait dengan ekspor import itu langsung dari Sulawesi Utara ke tujuan ekspor ke negara tujuan. Itu juga akan tercatat sebagai ekspor kita gitu ya, akan memicu juga ekspor kita gitu ya, memudahkan pelaku usaha itu melakukan ekspor, terutama untuk negara kita kan sekarang ini kan kalau ekspor harus ke Surabaya terus harus ke Makassar, jalurnya akan sangat panjang. Nah, kalau bisa direct call, nah ini akan sangat membantu untuk melakukan ekspor itu Mas. Itu yang dan juga ini kalau di Sulawesi Utara ini kan masih ada tambang-tambang rakyat yang mungkin tidak terhitung di dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini kalau sudah akan dikelola, dan saya memang mendengar gitu bahwa ini nanti akan dikelola salah satu yang akan dikelola oleh koperasi. Nah, itu akan lebih bagus koperasi. Jadi sudah ada izin WPR dari pemerintah pusat. Betul. Itu juga akan menambah memicu pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, di samping itu bagi kami, di samping pertumbuhan ekonomi itu harus ada juga stabilitas. Stabilitas adalah stabilitas harga. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi disertai dengan inflasi yang tinggi juga nggak ada artinya. Betul. Karena harga itulah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yang dirasakan masyarakat itu adalah ketika dia berusaha memperoleh harga yang wajar. Gitu ya, uang wajar itu artinya terjangkau oleh masyarakat tapi juga tidak terlalu rendah yang merugikan si petani atau apa gitu ya. Gitu. Makanya kami sangat bersyukur tahun lalu kami di Sulawesi Utara ini juga bisa mempertahankan tingkat inflasi itu 1,23%, terendah di nasional. Dan kami memperkirakan tahun depan juga bisa dikelola itu antara 1,5 sampai dengan 3,5% lah. Itu yang wajar. Nah, ketika itu harga-harga stabil, pertumbuhan ekonomi tinggi gitu ya, kami meyakini bahwa kesejahteraan itu akan ada di masyarakat. Gitu. Nah, apa yang kami lakukan untuk itu, Mas? Jadi tidak semua di daerah di Manado ini sebagai produsen untuk komoditas tertentu yang diperlukan. Misalnya nih, Manado itu mungkin dia lebih banyak sebagai
untuk konsumsi gitu kan. Nah, sementara produsen itu kan di daerah lain gitu ya, di daerah lain. Nah, kadang-kadang misalnya gitu cabai rica di Tomohon atau di Minahasa gitu ya, mereka melimpah gitu ya. Kalau melimpah itu harganya selalu drop. Turun, ya. Nah, supaya nggak drop, ini harus disalurkan ke daerah lain. Itulah yang kami dorong kerjasama antar daerah. Baik itu intra provinsi, jadi antar kabupaten kota yang ada di provinsi, tetapi juga antar kabupaten kota yang di luar provinsi. Kami kemarin sempat menginisiasi kerjasama antara Tomohon itu dengan kabupaten di Sidrap itu Sindereng. Ya, Sidrap dan selatan. Sidrap dan satu lagi, saya lupa namanya, Sidrap dan ada satu lagi gitu Mas, ada satu lagi. Nah, dan juga kemarin juga dengan Gorontalo. Gorontalo itu dengan Minahasa Selatan dengan Gorontalo gitu ya. Nah itu yang kami lakukan supaya apa? Supaya mencapai keseimbangan ini. Yang melimpah produksinya itu harganya tidak drop, tapi yang negatif, yang minus, yang kekurangan itu harganya tidak tinggi, makanya itu disalurkan. Itu Mas, itu kerjasama antar daerah. Nah, kerjasama antar daerah ini berhasil kalau tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ke pemerintah, government to government, tapi diikuti oleh business to business. Nah, itulah yang kita dorong, dan itu kami memandang itu sudah sangat cukup berhasil di tahun 2025. Nanti kita akan teruskan di ini. Itu Mas. Jadi kalau inflasi di Sulawesi Utara ini kan pendorongnya selalu itu nih bawang, rica, tomat, beras, ikan-ikanan. Nah itu bawang, rica, tomat, barito. Hanya yang bulan Januari ini lebih banyak yang namanya administered price. Itu harga-harga yang diatur pemerintah. Yaitu listrik kalau kemarin. Dan beberapa periode sebelumnya itu ada yang memicu justru emas. Harga emas, karena harga emas ini kan sebenarnya emas itu kan bukan harga perhiasan, emas perhiasan itu kan bukan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga kita tidak melakukan intervensi. Tapi kalau itu sudah ke yang namanya inflasi volatile food ya, itu adalah harga makanan yang bergejolak. Nah, itu kita melakukan intervensi di sana, Mas. Intervensi gitu ya. Jadi intervensi macam-macam intervensi yang dilakukan. Kita kerjasama dengan, kita kan punya tim pengendalian inflasi daerah, itu di seluruh kabupaten, kota dan provinsi ada dan salah satu yang dilakukan adalah dengan cara ini, yang gerakan pasar murah itu. Nah itu Mas. Pak, kalau melihat Sulawesi Utara yang kalau misalnya mendekati Natal, Tahun Baru, Lebaran itu kan barito luar biasa naiknya. Dan apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini Pak untuk mengendalikan? Pak. Ini kan sudah bulan Ramadan ini mendekati. Ya, terutama bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini memang ini ada kendala yang cukup kita harus menyikapi. Satu adalah kondisi cuaca. Kita lihat ini kan hujan terus kan. Nah, biasanya hujan ini kan akan mengurangi produksi daerah sini ya, mengurangi produksi di daerah-daerah pertanian gitu ya. Kalau hujan terlalu tinggi ya, curah hujan yang terlalu tinggi ya. Kalau curah hujan biasa kan memang sangat baik untuk pengairan dan lain-lain. Kalau hujan curah tinggi ini ya. Yang kedua memang konsumsi masyarakat itu akan tambah tinggi gitu ya, ketika hari raya gitu ya, baik kemarin Natal maupun ini Lebaran gitu ya. Ini Lebaran gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentunya melalui tim pengendalian inflasi daerah gitu ya. Dan juga kita ada namanya Satgas Pangan. Nah, Satgas Pangan gitu ya, yang itu adalah yang dia yang memiliki kewenangan untuk penindakan hukum. Nah, itu Satgas Pangan gitu ya. Nah, itu Mas. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Salah satunya adalah kita akan selalu melakukan yang namanya gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah gitu ya. Gerakan pasar murah gitu ya. Bahkan kita sekarang sudah punya namanya kios TPID di Pasar Bersehati. Dan itu yang menyediakan komoditas-komoditas yang bisa dibeli dengan harga yang wajar. Nah, jadi sampai gerakan pasar murah tadi, itu kami tadi Mas yang menginisiasi kerjasama antar daerah itu. Jadi sekarang itu beberapa kabupaten itu sudah terkoneksi, sudah punya MOU, perjanjian kerjasama. Nanti kalau misalnya kurang, kami ngambil dari daerah lain yang lagi nanti ngambil dan sebaliknya gitu. Dan itu tidak hanya di inter provinsi, tapi juga sudah antar provinsi. Dan saya sangat berbangga hati karena
pemerintah daerah gitu ya, baik di Sulawesi Utara itu sangat concern tentang hal tersebut. Sudah menyadari betul bahwa yang namanya harga pangan itu adalah sesuatu yang sangat berhubungan dengan masyarakat, sehingga itu harus diintervensi kalau harganya terlalu naik. Gitu Mas gitu. Ya. Jadi Pak Joko, ini soal literasi keuangan lagi. Iya. Apa sih yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan di Sulawesi Utara? Ya, oke. Memang yang terkait dengan keuangan itu ada dua institusi besar yang satu adalah Bank Indonesia dengan OJK gitu ya. OJK itu nanti mereka lebih berhubungan bagaimana terkait dengan masalah perbankan, masalah pinjol, masalah judul, gitu ya. Tapi Bank Indonesia juga terkait di situ. Bank Indonesia memiliki mandat juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat, gitu ya, mengedukasi masyarakat supaya satu adalah bijak menggunakan uang, bijak berbelanja. Bijak berbelanja itu salah satu literasi keuangan. Juga memanfaatkan uangnya yang mereka perlu itu untuk kegiatan produk. Berbagai macam kita lakukan. Nah, itu kemudian kita mendorong literasi untuk penggunaan itu tadi transaksi digital. Nah, digital itu macam-macam Mas, bisa pakai transfernya atau pakai kris-nya atau pakai uang elektronik atau macam-macam. Kita mencoba untuk memberikan literasi kepada mereka supaya mereka memanfaatkan. Tapi juga kita juga mendidik mereka gitu supaya mereka tidak terkena scammer atau terkena fraudster atau terkena yang orang-orang mencoba untuk memanfaatkan kelengahan kita gitu ya. Misalnya nih kan itu kalau kita transaksi kris gitu ya, itu kan hanya menggunakan QR code QR code itu ya, yang kris itu ya. Hati-hati di situ, ketika kita scan di situ harus kita lihat bener nggak itu namanya muncul gitu ya. Misalnya nih saya harus bayar ke Tribun Manado gitu ya, tapi ternyata yang masuk di situ bisa scan masuknya kok ke Joko Supratikto gitu. Ini salah gitu ya. Nah, banyak orang karena apa, si penjual pun kadang-kadang nggak sadar gitu ya, bahwa QR code-nya itu sudah diganti oleh orang lain. Nah, itu juga harus kita edukasi baik penjualnya maupun. Jadi penjualnya juga harus ngecek juga gitu ya. Itu berbeda kalau yang QR code yang dikeluarkan melalui mesin edisi itu ya. Nah, itu kan sudah spesifik ya. Tapi kalau yang ditulis di kertas gitu ya, dicetak di kertas, nah itu harus tetap. Itu supaya. Nah, itu edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat gitu ya. Di samping itu juga kan yang namanya kris, yang namanya itu kan ada perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan Bank Indonesia gitu, yang menjadi kolaborasi. Itu perusahaan jasa pembayaran dan perusahaan infrastruktur pembayaran. Nah, secara undang-undang itu kita wajibkan mereka itu untuk untuk memasang alat supaya itu mencegah dari fraudster, jadi pelanggaran. Termasuk di dalam BIFAS pun itu kita pasang alat supaya untuk mendeteksi kalau ada transaksi-transaksi yang memang mencurigakan, terutama yang untuk ini terkait dengan judul. Nah, kayak gitu. Nah, itu dia bilang. Juga kami mengedukasi ini Mas, yang sekarang kan juga banyak pinjol ya. Iya, betul. Nah, pinjol ya. Ada bilang pinjol pindar ya. Pindah dalam ini. Nah, memang pinjol atau pindar itu adalah ekosistem yang diciptakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat untuk mudah akses. Nah, tetapi harus dipahami itu kadang-kadang juga ada yang pindar atau pinjol yang ilegal. Nah, kalau kita memanfaatkan yang legal gitu ya, yang sudah diawasi oleh OJK gitu ya, bukan oleh Bank Indonesia tapi oleh OJK gitu ya, memanfaatkan itu gitu ya, dan untuk kegiatan produktif nggak masalah, sepanjang menyadari bahwa memang bunga dari pinjol itu tinggi. Tapi kalau untuk kegiatan produktif yang bisa menutup pinjaman itu kan nggak oke, nggak masalah. Tapi kalau nanti udah pinjol digunakan untuk judul, nah itu sudah menjadi hal yang kita sudah dikejar-kejar oleh dua pihak nanti, dikejar oleh pindar gitu, pinjol karena ya kalau pinjol tuh biasanya kan untung sekali, habis itu rugi. Kok judul dari judul. Nah gitu. Itu Mas, jadi literasi itu yang kita lakukan, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan uang. Nah, juga ini sebenarnya literasi terkait dengan ini sendiri. Yang tadi kan yang terkait dengan uang yang non tunai ya. Kalau yang uang tunai itu kan kita masih punya yang namanya uang kertas. Nah, kita ajarkan masyarakat itu mengenali bahwa uang ini uang asli atau uang
palsu gitu ya, yang terkenal itu dengan 3D itu selanjutnya. Dan juga bagaimana memperlakukan uang rupiah itu dengan baik, yang 5J itu ya, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahin, jangan dibasahin, dilipat gitu ya, sudah dilipat kemudian satu lagi ya. Intinya harusnya masih tetap layak. Tetap layak gitu, karena itu kelayakan gini. Satu, ketika kita bisa menjaga kelayakan itu, gitu ya, kita kelayakan itu kan akan awet di masyarakat. Satu adalah dari sisi kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Yang namanya uang itu kan kalau kumpul sampai kemana-mana itu kan ya kumannya sudah macam-macam ya. Ketika bisa menjaga, makanya itu menjaga dari sisi kesehatan. Yang kedua adalah dari sisi efisiensi. Kenapa? Ketika uang itu cepat rusak, itu akan cepat diracik oleh Bank Indonesia, dan untuk meracik itu juga memerlukan biaya, gitu ya, untuk mengganti dengan uang baru. Nah, kalau itu bisa beredar lama, itu kan bisa penghematan yang itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Itu masih itu yang terkait dengan uang tunai, gitu Mas. Itu Pak, dalam banyak kasus ini di masyarakat biasa terjadi transaksi uang logam itu tidak diterima lagi. Nah, itu pertama. Oke. Yang kedua, ada juga kasus yang pernah viral ini, Pak. Di bandara orang mau beli roti, uang tunainya tidak diterima, harus katanya pakai uang digital. Gimana itu? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 7 kalau saya, itu uang yang namanya uang rupiah itu ada 3 macam tadi, yang itu ada uang kertas, uang logam, dan uang digital gitu ya, yang uang yang non tunai gitu ya. Nah, satu, ketika kita sebenarnya tidak diperkenankan untuk menolak uang logam, nggak diperkenankan. Bagaimanapun juga uang logam itu adalah uang yang masih berlaku di Indonesia. Pembayaran sah. Terimalah gitu ya. Nah, nanti kalau repot mengurus uang logam ini, tukarkan saja ke bank atau ke Bank Indonesia, dan bank pun nggak boleh menolak. Gitu ya. Nah, sebenarnya masyarakat itu diberikan pilihan, bisa membayar pakai kertas, bisa membayar pakai logam, bisa membayar pakai digital gitu ya. Nah, kalau terkait dengan yang tadi yang toko roti itu gitu ya. Toko roti itu memang gini. Memang merchant itu harus bijak gitu ya, bijak. Memang dia tidak salah dalam arti apa? Yang uang yang diterima yang hanya diterima itu kan uang rupiah, masih rupiah. Sehingga memang tidak bisa dituntut bahwa dia menolak uang, enggak. Karena mereka masih menggunakan transaksi walaupun digital dengan dengan rupiah juga. Rupiah juga. Tetapi tetap harus bijak gitu. Bijak artinya apa? Tetap diberikan pilihan, preferensi karena kan gini, karena kita harus menyadari bahwa tidak semua orang itu istilahnya melek digital atau digital savvy. Mungkin faktor usia, memang faktor dari sisi kondisi ekonomi tidak memiliki gadget dan lain-lain gitu ya Mas. Jadi ya harus bijak gitu ya. Jadi gitu tetap diterima, kan bisa aja misalnya kalau gitu saya terima, nanti si kasirnya yang mungkin yang scan progresnya itu bisa dianlah bisa. Artinya kita memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menggunakan tunai, apakah menggunakan non tunai. Gitu Mas. Ini satu lagi Mas, kalau ada uang rusak jangan khawatir, karena itu bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu membuka loket khusus untuk penukaran uang rusak, sepanjang satu, masih dikenali ciri-ciri keasliannya. Dan yang kedua adalah masih 2/3, besarannya masih 2/3. Karena apa? Supaya nggak ada cloning Mas. Cloning nanti bisa dipakai paruh nih, yang separuh ditukarkan dianggap rusak ditukar, tapi yang separuh ditukarkan lagi kan. Itu Mas. Ya. Pak, bagaimana perkembangan adopsi transaksi digital atau di Sulawesi Utara ini? Nah, di Sulawesi Utara ini yang cukup mengalami peningkatan yang cukup bagus lah di Sulawesi Utara ini ya. Ini kalau dari data saya nih Mas jumlah merchant kris ini di posisi Desember tahun 2025 ini sebesar merchant itu adalah toko-toko atau apapun ya, itu sebesar 367.648 merchant. Itu meningkat 21% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Desember tahun lalu. Desember tahun lalu, Desember tahun 2024 gitu ya. Nah, pengguna kris itu masyarakat yang menggunakan ini 529.668 pengguna. Ini meningkat sekitar 9%. Nah, transaksinya gitu ya, volume transaksi itu ada 57 juta transaksi. Volumenya transaksi ya. Nah, itu meningkat 187%. Cukup tinggi gitu ya. Nah, nominal transaksinya berapa? Itu nominal transaksi yang menggunakan kris di Sulawesi Utara itu 6,4 triliun. Sama satu. 6,4 triliun. Bayangkan, walaupun kris itu di Desember 2025 itu, Pak. Iya, sampai dengan Desember 2025 datanya sampai di sini. Nah, bayangkan sebenarnya kan kris itu kan untuk transaksi retail, Mas. Transaksi retail, tapi transaksinya retail bayangkan sampai 6,4 triliun. Kan cukup besar itu, cukup besar. Nah, di tahun 2026 ini ya, BI Sulawesi Utara ini ditargetkan untuk perluasan kris itu untuk penggunanya itu dari yang 529 menjadi 545.000 pengguna. Ya. Nah, kalau merchant-nya ini naik menjadi 380.000 merchant. Nah, volume transaksinya ini kita ditargetkan tadi kan sekitar 57 juta transaksi menjadi 59 juta transaksi. Itu mungkin kalau dinominalkan mungkin hampir sekitar mungkin 7 triliunan lah. 7 triliunan gitu. Jadi memang peningkatan utama yang paling besar itu kemarin di tahun 2025 gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ekonomi yang semakin bertumbuh, wisatawan yang semakin banyak, ini juga akan meningkat. Nah, ini kalau jadi saya jangan wisatawan, gitu ya. Kris yang sekarang itu sudah kita bisa gunakan di beberapa negara. Itu di Malaysia, kemudian di Thailand, kemudian di Jepang, gitu ya, Thailand, Singapura, gitu ya, dan sekarang masih dalam uji coba untuk ke Tiongkok. Tiongkok gitu ya. Tiongkok ini sangat potensial untuk Sulawesi Utara gitu ya, karena banyak turis yang masuk dari Tiongkok. Betul. Jadi nanti kalau kita berkunjung ke sana maupun orang dari sana berkunjung ke kita bisa menggunakan kris QR. Kalau mereka kan QR code masing-masing. Nggak perlu kita misalnya sekarang kan ada penerbangan langsung ke Singapura juga kan. Ada penerbangan, kalau ke Malaysia belum ada ya. Malaysia nggak ada ya. Nah, ke Singapura udah pakai kris aja di sana, udah bisa. Itu Mas. Jadi ini juga sangat potensial gitu ya. Kenapa kris ini karena kris ini begitu transaksi dengan kris nanti uangnya itu akan mengendap di Indonesia. Gitu ya. Di kris kalau di sini. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan penggunaan kris di Sulawesi Utara? Ya. Dan tantangannya seperti apa? Betul. Nah, jadi kita selalu melakukan namanya sosialisasi dengan berbagai macam kegiatan ya, berbagai macam. Yang terakhir kemarin itu kami lakukan di Tahuna gitu ya. Di Tahuna itu di samping kita mengedukasi mengenai cinta bangga paham rupiah, juga kita mengedukasi masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan kris. Nah, biasanya kita lakukan dengan ini. Kalau lomba-lomba itu daftarnya harus pakai kris ya. Gitu. Kalau voting peserta yang menjadi peserta favorit pakai kris ya gitu ya. Nah, demikian juga di situ kan ada pameran UMKM. Oke, Bank Indonesia memberikan voucher untuk belanja di situ gitu ya. Tapi harus menukarnya dengan kris. Membiasakan jadi ini gitu. Jadi gini misalnya nih. Oke, Mas, transaksi dengan kris misalnya kalau kemarin dikaitkan dengan ulang tahun yang di Tahuna. Udah kamu bayar 601 rupiah dengan kris, nanti kamu dapat voucher 20.000 misalnya. Nah, gitu. Itu adalah membiasakan masyarakat untuk transaksi. Nah, itu transaksi. Nah, dan juga kan di sini banyak ini, Mas, banyak pemilihan ini pageant yang duta misalnya Nyong Noni Manado, putra-putri pariwisata, putra-putri kesehatan dan lain-lain gitu. Itu juga kita jadikan mereka tuh duta-duta kris ini. Kita gunakan mereka, dan pada saat acaranya pun mereka untuk bisa menggunakan kris. Artinya gini, kita dorong bagi pemilih atau itu menggunakan kris untuk voting, untuk pendaftaran dan lain-lain itu menggunakan kris. Itu Mas, itu yang selama ini kita lakukan, sehingga harapannya adalah penggunaan kris ini semakin meningkat ke depan. Di samping itu, tambah lagi nih Mas, kami juga punya kewajiban
membantu pemerintah daerah untuk melakukan elektronifikasi transaksinya. Nggak ada lagi transaksi yang pakai tunai, gitu ya. Ini membantu pemerintah. Satu, kenapa tadi? Makanya ada yang namanya tim percepatan digitalisasi daerah, gitu ya. Kenapa itu perlu dilakukan, gitu Mas? Satu adalah mempermudah pelayanan, kedua adalah menambah PAD, ya, PAD daerah, gitu ya. Yang ketiga tentunya kalau sudah nambah PAD nanti kan akan kembali ke masyarakat, ya, kembali ke masyarakat, entah itu dalam perbaikan jalan atau apa, fasilitas atau apapun, gitu ya. Hanya memang di Sulawesi Utara ini ada tantangan-tantangan tertentu. Adalah kalau yang namanya digital gitu harus ada infrastruktur. Yang jadi masalah adalah infrastruktur sinyal belum merata, terutama di kabupaten-kabupaten di kepulauan, gitu ya. Nah, oleh karena itu yang dilakukan Bank Indonesia, di samping kita mencoba untuk mendorong perusahaan telekomunikasi lah, supaya menambah gardu di sana. Nah, kalau belum ada itu, ada beberapa daerah yang kita bantu juga dengan ini Mas, dengan perangkat sinyal yang bisa secara mandiri, gitu ya. Mohon maaf kalau saya menyebut merek itu Starlink, gitu ya. Starlink, gitu ya, kita bantu, gitu. Itu bisa digunakan oleh Mas. Asal di situ ada komunitas yang memang misalnya di pasar atau di kelompok usaha tertentu. Nah, kita bisa bantu juga. Itu kan lebih murah, tidak perlu bangun menara. Ya, tidak perlu bangun menara. Hanya memang harus membayar iuran tahunan kan. Nah, yang kami lakukan adalah ya Bank Indonesia tidak selamanya bisa membayar iuran tahunan. Nah, ketika itu sudah kita serahkan ke kelompok, gitu ya, nanti silakan, kan mereka punya kelompok usaha, gitu ya, yang sangat terbantu dengan adanya sinyal itu. Oleh karena itu kan biasanya Bank Indonesia kami bantu ya setahun pembayarannya untuk pembayaran untuk iuran tahunan itu, tapi selanjutnya silakan dikelola secara kelompok gitu Mak. Itu terakhir Pak Joko. Apa pesan dan tips Pak Joko terkait supaya masyarakat ini lebih melek lagi literasi keuangan dan betul-betul masyarakat ini bisa tumbuh ekonominya? Nah, oke. Satu, sebenarnya gini, harapannya tentunya adalah ke pemerintah daerah dulu ya. Nah, kalau pemerintah daerah tentunya adalah mari kita perkuat koordinasi, karena koordinasi itulah yang penting, gitu ya, antara koordinasi baik itu antara Bank Indonesia dengan pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan itu adalah yang harus ada kolaborasi bagaimana supaya yang itu tadi digitalisasi maupun maupun yang tadi kestabilan ekonomi di daerah itu tetap terjaga. Karena pada akhirnya yang menikmati digitalisasi dan menikmati stabilan daerah itu bukan Bank Indonesia, bukan pemerintah daerah, tapi masyarakat umum. Nah, itulah yang itu untuk pemerintah daerah. Yang kedua tentunya kepada masyarakat dan pelaku usaha, gitu ya. Satu adalah mari kita yang namanya bijak belanja, gitu ya. Ini menjelang Lebaran, jangan sampai kita nimbun-nimbun barang, gitu ya. Bijaklah belanja, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau Lebaran, karena kami di tim pengendalian inflasi daerah, gitu ya, memberikan kepastian bahwa harga-harga nanti tetap akan terjangkau dengan stok yang mencukupi. Nah, itu yang tetap kami upayakan antara yang tentunya di tim pengendalian inflasi daerah ini. Jadi inilah, jangan sampai itu kemudian karena panik, panic buying. Panic buying itu beli barang-barang ditimbun gitu. Itu malah menambah semakin harga di pasar semakin nggak naik, semakin kacau gitu ya. Nah, ini dengan bijak belanja itu sebenarnya kami tentunya menjaga ekspektasi bahwa inflasi itu tetap terkendali. Nah, itu Mas. Jadi termasuk juga ini untuk transaksi yang sifatnya digital pada masyarakat tetap harus tetap harus waspada dalam tanda petik, gitu ya. Kalau ada misalnya ada yang janggal, gitu ya, segera laporkan. OJK punya pengaduan, gitu ya, dan bank-bank juga punya pengaduan, gitu ya. Dan kalau ada hal-hal yang janggal dan itu harga janji-janji yang sifatnya sangat sangat menjanjikan yang luar biasa, itu sudah itu pasti bohong gitulah. Ya gitulah. Hati-hati juga dengan masalah yang namanya pinjol judul, gitu ya. Itu jangan sampai kita terjerat di situ, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya dengan media. Nah, termasuk ini ya, Tribun Manado ini ya, tentunya
media ini adalah sahabat kami, gitu ya. Media ini adalah partner kami bagaimana menyampaikan informasi yang tepat, gitu ya, yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari bersama-sama kita yang namanya membasmi yang namanya hoax, gitu ya. Hoax itu ya, dan juga kita memberikan ekspektasi yang positif gitu pada masyarakat, gitu ya. Nah, karena membangun ekspektasi ini kalau tidak dikomunikasikan dengan baik oleh media, ini kami nggak akan berhasil, gitu ya. Nah, ketika media ini mengkomunikasikan hal yang memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, gitu ya, misalnya harga terjangkau, jumlah komoditas juga tersedia baik, makanya masyarakat akan tenang, tidak akan panik buying. Itu menimbulkan spekulasi. Ya, gitu. Ya. Closing statementnya Pak Joko, atau ada pantun menutup? Closing statement pantun saja ya. Oke. Karena sekarang sedang musim durian, makanya pantunnya musim durian. Buah durian berdaun sirih. Cakep. Okay. Cukup sekian dan terima kasih. Aduh, makasih Pak. Makasih, itu aja Mas. Demikian Tribuners, bincang-bincang kami dengan Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Joko Supratikto. Semoga perbincangan kami ini memberikan banyak manfaat dan selalu memberikan inspirasi kepada kita semua. Demikian, salam Tribun.